Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Karen dengan NPM 25782115. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu OSI layer. Yang pertama, ini pengertian OSI layer. Nah, OSI layer itu kayak model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Jadi, ini telah berkembang dan menjadi standar khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan ini untuk dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer hingga produk memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Di sini juga ada fungsi OSI layer. Nah, fungsi untuk pengembangan konsep lapisan OSI sebenarnya ditunjukkan untuk memungkinkan pembuat PC, jaringan, dan pengembang perangkat lunak guna membuat produk yang dapat mereka sambungkan tanpa adanya usaha tambahan. Nah, lapisan OSI ini bekerja melalui produser sekuensial 7 lapisan. Jika kita tidak memiliki akses internet di laptop, berarti kita tidak memiliki masalah di setiap tingkat prosedur. Di sini ada fungsi dari 7 lapisan OSI layer secara singkat. Ada yang pertama, ada physical layer. Ini nih untuk menentukan kecepatan, tegangan besar listrik, fisik, serta mengalihkan bit-bit antar perangkat. Yang kedua ada data link layer. Ini mampu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address dan dapat melakukan proses error detector. Yang ketiga ada network layer. Network layer itu mampu menyediakan logical addressing dan menentukan rute tujuan secara tepat. Yang keempat ada transport layer yang menyediakan reliable atau unreliable delivery serta mengecek terjadi koneksi error sebelum melakukan transmisi data. Yang kelima ada system layer. Jadi system layer ini memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Yang keenam ada presentation layer, mampu menyajikan data serta menangani enkripsi data dengan cepat. Dan yang terakhir ada application layer untuk menyediakan tampilan antarmuka atau user interface pengguna. Nah, di sini ada contoh 7 layer OSI yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Di sini dari OSI layer dia dari application dulu. Tadi kan urutannya dari physical, tapi yang benar itu datanya dari application layer, baru presentation layer mengirim data, system layer mengirim data, terus transport, segmentasi, terus di network, data link, dan physical menjadi bit-bit. Nah, aplikasi layer yaitu lapisan yang terakhir, lapisan ketujuh. Lapisan menjadi center terjadinya suatu interaksi antar pengguna. Ada presentasi layer. Ini nih mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan. Nah, ke dalam contohnya adalah MIME, SL, Red Detector software, terus ada Windows NT dan lain sebagainya. Yang ketiga ada session layer. Ini untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi ini dibuat dan dikelola, dikembangkan. Contohnya NFS, SMB, RTP, dan lain-lainnya. Yang keempat ada transport layer. Ini nih mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Nah, pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan, seperti protokol TCP dan UDP. Yang kelima ada network layer. Network layer ini membuat header untuk paket yang berisi format IP, baik IP pengirim atau IP tujuan. Dan network layer juga melakukan proses routing atau internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga.
Dan keenam ada data link layer, ini lapisan kedua. Pada layer ini, data link memiliki tugas untuk menentukan setiap bit dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Dan yang terakhir ada physical layer, yaitu lapisan pertama. Ini adalah OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode persinyalan, serta membangun arsitektur jaringan dengan seperti Ethernet, perkabalan, dan topologi jaringan. Nah, setiap layer, OSI layer pasti memiliki protokol yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri untuk menyediakan layanan yang diperlukan melakukan komunikasi antar perangkat jaringan. Di sini ada cara kerja OSI layer. Application mengirim data dari komputer ini ke application layer, session, transport, network, data, physical, lalu kembali lagi ke physical. Baru data link, network, transport, session, presentation, application, dan komputer yang satunya menerima data. Ini urutan cara kerja OSI layer. Mungkin hanya itu penjelasan tentang OSI layer yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf jika banyak ada perkataan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.